Doha bikin Netanyahu nggak bisa tidur nyenyak. Arab Islam wacanain pasukan ala NATO. Teluk siap defense pack Iran. Gaspol tanpa basa-basi. Kalau ini benar kejadian, Timur Tengah bakal masuk era baru, teman-teman. Pertanyaannya, Arab beneran bersatu atau cuma retorika manis? Ikuti ulasan selengkapnya dan jangan lupa klik tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan berita menarik lainnya, serta jangan lupa untuk selalu berkomentar di channel ini. Di balik gemerlap hotel bintang 5, AC dingin, dan karpet mewah tempat para pemimpin Arab Islam duduk rapat, ada hawa panas yang gak bisa ditutupi, amarah. Israel baru saja melancarkan serangan brutal yang bikin dunia Arab Islam mendidih. Bukan cuma di jalanan Kairo atau Teheran, tapi juga di Twitter, di khutbah Jumat, bahkan di ruang-ruang diplomasi yang biasanya adem ayem. Nah, KTT Doha ini jadi semacam ajang curhat kolektif sekaligus laboratorium ide gila. Semua pemimpin, dari yang biasanya kalem sampai yang doyan gebrak meja, tiba-tiba lempar gagasan masing-masing tentang gimana cara hadapin Israel. Dan yang bikin menarik, ide-ide yang muncul gak cuma klise, kita kutuk, kita doakan Palestina. Nope, kali ini skalanya udah level ngubah peta keamanan Timur Tengah. Kenapa? Karena kondisi sekarang beda sama dulu-dulu. Dulu negara-negara Arab sering terpecah. Ada yang diam-diam kerjasama sama Israel, ada yang sibuk sama urusan domestik, ada yang masih trauma perang. Tapi kali ini, serangan Israel bikin narasi persatuan lebih gampang dijual. Warga di jalanan marah, media penuh liputan, dan para elit ngerasa kalau diam aja bisa kehabisan legitimasi politik. Dan disinilah masuk ide-ide gede yang bakal kita bahas kali ini. Kombinasi ide ini bikin suasana Doha kayak pasar ide militer paling liar di dunia. Semua punya versi masing-masing tentang masa depan keamanan Timur Tengah. Kalau lo pikirin, ini bukan sekedar wacana. Kalau benar-benar kejadian, efeknya bakal ngeguncang bukan cuma Israel, tapi juga Amerika, Rusia, Cina, bahkan ekonomi dunia. Makanya, KTT Doha ini bisa dibilang titik potensi sejarah. Mesir, teman-teman. Negara yang dulu pernah jadi pusat dunia Arab, ibu kota peradaban, punya sejarah perang lawan Israel di tahun 48, 56, 67, dan 73. Sekarang presidennya maju dengan ide bikin pasukan ala NATO. Bayangin, semacam NATO versi Arab di mana semua negara anggota punya kewajiban buat ngebela kalau ada satu negara diserang. Di kertas, idenya keren banget. Lo punya tentara gabungan, sistem komando bersama, pangkalan gabungan, latihan militer rutin, bahkan mungkin teknologi pertahanan udara kolektif. Buat Mesir, ini bukan cuma tentang Palestina, ini cara dia balikin status sebagai abang besar Arab. Karena jujur aja, sejak Arab Spring, Mesir agak kehilangan pamor. Tapi masalahnya, NATO aja butuh puluhan tahun buat solid. Bagaimana dengan Arab, teman-teman? Mereka sering ribut sendiri. Mesir sama Teluk kadang beda arah, apalagi kalau ngomongin duit minyak. Tapi tetap, ide ini jadi headline di Doha. Pakistan maju bawa kartu truf lain, Aliansi Arab Islam Global. Bedanya sama ide Mesir, ini gak cuma lingkup Arab, tapi semua negara mayoritas Muslim. Bayangin, dari Maroko sampai Indonesia, dari Turki sampai Malaysia, semuanya satu payung militer. Pakistan punya alasan kuat, mereka udah punya senjata nuklir. Kalau ini kejadian, bisa jadi blok militer yang ngelawan NATO atau bahkan tandingin kekuatan Barat. Masalahnya, realita politik dunia Islam itu ribet. Indonesia misalnya jauh lebih fokus ke ASEAN. Turki punya agenda sendiri. Iran dan Arab Saudi masih sering ribut. Jadi kemungkinan besar aliansi ini kalaupun terbentuk, ya bakal jadi simbolik lebih gede daripada fungsional. Tapi di Doha, ide ini bikin tepuk tangan meriah. Negara Teluk Saudi, UEA, Qatar, Bahrain, Kuwait, Oman udah lama punya mimpi bikin pertahanan bersama. Selama ini mereka ngandelin payung keamanan Amerika. Ada pangkalan Amerika di Qatar, Bahrain, Kuwait. Tapi serangan Israel bikin mereka mikir ulang. Jadi mereka ngebayangin semacam Shield of Arabia, sistem pertahanan rudal gabungan, pangkalan udara terpadu, satelit militer, drone armada bersama. Duitnya nggak masalah. Mereka punya minyak dan sovereign wealth fund segede dewa.
Kalau ini berhasil, negara Teluk bisa jadi blok pertahanan paling canggih di dunia Arab. Tapi ya, mereka juga paling takut konflik langsung, karena ekonomi mereka nyambung banget sama stabilitas global. Jadi ide ini lebih ke arah defensive pact ketimbang ayo kita serang Israel. Terus ada Iran, gak pakai basa-basi, gak pakai jargon diplomasi. Mereka langsung bilang, serangan dibalas dengan serangan. Iran udah punya jaringan milisi proksi, Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, Hashd al-Shabi di Irak, dan segudang kelompok lain. Jadi buat mereka, ngomongin aliansi besar itu terlalu lama. Mereka percaya aksi nyata di lapangan lebih powerful daripada rapat-rapat diplomasi. Kalau Iran beneran ngegas, dampaknya gila. Israel bisa kena serangan multifront dari utara, Lebanon, selatan, Gaza, Yaman, bahkan mungkin dari Syria. Tapi konsekuensinya, perang regional skala penuh dan otomatis tarik masuk Amerika Serikat. Di Doha, suara Iran ini bikin suasana makin panas. Ada yang setuju, ada yang nahan. Negara Teluk misalnya, langsung pasang wajah kaku karena mereka paling takut kalau konflik jadi nyebar ke wilayah mereka. Jadi teman-teman, di satu ruangan Doha itu, lo bisa bayangin ada 4 proposal. NATO Arab ala Mesir, Aliansi Islam Global ala Pakistan, Pertahanan Kolektif Teluk ala GCC, balas langsung ala Iran. Teman-teman, di atas kertas semua ide yang nongol di Doha itu kelihatan keren, heroik, bahkan bisa bikin rakyat di jalanan langsung bersorak. Tapi begitu lo geser ke realita politik, wah, pusing 7 keliling. Karena Timur Tengah itu kayak drama keluarga besar. Banyak geng, banyak dendam lama, dan tiap orang pengen jadi kepala meja. Pertama-tama, masalah klasik, Arab lawan Iran. Lo bayangin, 2 kubu besar sama-sama punya duit dan pengaruh, tapi sejak dulu nggak pernah bisa akur. Arab, khususnya Saudi dan Teluk, mayoritas Sunni, sementara Iran mayoritas Syiah. Dari konflik sektarian, perebutan pengaruh di Irak, sampai perang proksi di Yaman dan Suriah, semuanya jadi beban sejarah. Kemudian, Mesir dengan ide NATO Arab tadi sebenarnya keren. Tapi problemnya, Mesir udah kere, ekonominya nyungsep, utang gede, inflasi parah. Jadi kalau ngomongin bikin pasukan gabungan, jelas yang harus keluarin duit siapa? Ya Teluk. Tapi teman-teman, negara Teluk gak gampang percaya sama Mesir. Mereka mikir, lo kan lagi krisis, jangan-jangan lo cuma mau nyedot duit kita lewat proyek aliansi militer ini. Jadi lagi-lagi ketidakpercayaan bikin ide macet. Negara Teluk itu unik. Di satu sisi mereka pengen mandiri secara pertahanan, makanya ide pertahanan kolektif mereka gak main-main. Tapi di sisi lain mereka gak mau kehilangan Amerika. Karena real talk, keamanan Teluk masih tergantung banget sama payung militer Amerika. Pangkalan udara Amerika di Qatar, Al-Udeid, itu gede banget. Armada ke-5 Amerika di Bahrain. Jadi kalau mereka bikin aliansi baru yang kelihatan frontal anti-Israel, otomatis Amerika bakal ngerasa ditusuk dari belakang. Teluk paling takut kalau Washington narik diri, dan biarain mereka jagain diri sendiri. Karena kalau itu beneran kejadian teman-teman, mereka rawan banget kena Iran. Jadi ya, mereka selalu galau, pengen gagah, tapi takut ditinggalin sugar daddy. Lain halnya dengan Pakistan yang maju bawa kartu nuklir. Tapi masalahnya Pakistan sendiri lagi krisis. Ekonomi berantakan, politik ribut, utang nunggak, IMF tiap tahun nyelamatin mereka. Jadi ide aliansi Islam global kedengarannya keren, tapi siapa yang biayain? Belum lagi, kalau ngomongin nuklir, banyak negara Arab justru ngerasa insecure. Bayangin, kalau satu blok militer dibangun, dan cuma Pakistan yang punya bom atom, otomatis mereka jadi bos. Arab Saudi sih mungkin excited karena bisa nyewa nuklir Pakistan, tapi negara lain belum tentu mau. Dan jangan lupa Turki teman-teman, negara ini suka nyempil di tengah isu Islam. Erdogan sering branding diri sebagai defender of Palestine. Tapi masalahnya Turki juga punya hubungan bisnis gede sama Israel. Ekspor-impor miliaran dolar tiap tahun. Kalau ada aliansi militer Islam, pasti Turki pengen join. Tapi join sambil ngomong, gua harus jadi leader juga ya. Nah, ini bakal clash sama Mesir, sama Teluk, sama Iran. Jadi bukannya nyatu, malah makin banyak kepala naga. Dan jangan salah teman-teman, Barat, khususnya Amerika dan Eropa nggak bakal diem aja.
NATO itu basically aliansi paling mapan di dunia. Dan tiba-tiba kalau ada NATO Islam atau aliansi Arab Islam yang fokusnya lawan Israel, itu dianggap ancaman langsung. Washington bisa tekan lewat embargo senjata, freeze aset, atau bahkan main belah-belah supaya nggak ada yang kompak. Lo bayangin, negara teluk itu duitnya semua nyimpen di bank-bank barat. Kalau tiba-tiba dibekukan, bisa bangkrut semalam. Dan terakhir, pengalaman sejarah. Dulu tahun 1967, negara-negara Arab udah gabung lawan Israel. Hasilnya, kalah telak dalam 6 hari. Tahun 1973 memang ada kejutan, tapi ujung-ujungnya gak tuntas. Hari ini, koordinasi militer Arab Islam masih lemah. Ada yang pakai senjata Rusia, ada yang pakai senjata Amerika Serikat, ada yang pakai senjata Cina. Sistemnya beda-beda, logistik gak nyambung, doktrin tempurnya gak seragam. Bayangin lo bikin orkestra, tapi satu main dangdut, satu main jazz, satu main rock metal. Ribut dulu sebelum main. Jadi intinya teman-teman, ide-ide Doha itu keren di headline, tapi prakteknya kayak bikin startup gede tanpa modal, tanpa CTO, tanpa investor solid, dan semua founder pengen jadi CEO. Teman-teman, setelah kita kulik panjang lebar mulai dari suasana panas KTT Doha, ini semua bukan cuma soal Palestina atau Israel, melainkan soal masa depan tatanan dunia. Di Doha, ada energi kemarahan kolektif. Semacam vibe bahwa dunia Arab Islam udah gak mau lagi sekadar jadi penonton sejarah. Mereka pengen ngambil peran, ngatur sendiri rumahnya, bahkan mungkin nantangin dominasi Barat yang udah puluhan tahun dianggap jadi wasit sepihak. Tapi, di balik api semangat itu, ada realita yang pahit. Rivalitas Arab-Iran yang kaya api nggak pernah padam. Mesir yang mau jadi abang besar tapi butuh sponsor. Teluk yang kaya raya tapi mentalnya serba galau. Pakistan yang punya nuklir tapi ekonominya morat-marit. Turki yang pengen ikutan tapi selalu pengen jadi bintang utama. Barat yang pasti ngeblok segala upaya persatuan. Jadi, teman-teman, kalau ditanya, apakah ide-ide itu bisa beneran bikin Middle East berubah selamanya? Jawabannya, iya, bisa banget, tapi kemungkinan kecil banget. Kalau beneran kejadian, Timur Tengah bisa masuk era baru. Israel gak lagi jadi singa tunggal, tapi harus berhadapan dengan kawanan serigala. Palestina naik level dari simbol jadi subjek nyata geopolitik. Dunia masuk ke pola perang dingin baru, dengan blok Islam sebagai pemain ketiga. Tapi kalau gagal, yang kemungkinan lebih gede, Doha cuma akan jadi catatan sejarah lain. Ajang para pemimpin Arab Islam marah-marah, lempar ide gede, tapi bubar tanpa hasil konkret. Kayak konser gede tanpa lagu baru. Dan disitulah ironinya, dunia Islam punya potensi luar biasa. 1,8 miliar umat, minyak, nuklir, lokasi strategis, sejarah peradaban. Tapi selama masih sibuk ribut siapa yang jadi ketua, siapa yang bayar, siapa yang jadi leader, potensi itu bakal terus jadi mimpi yang gak pernah bangun dari tidur siang. Jika Anda beli cerutu, jangan lupa pakai sepatu. Jika Arab sudah bersatu, Israel pasti mati kutu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.